Halo Sobat Tech, balik lagi sama kita di IT Indonesia. Nah, kita saat ini akan bahas materi yang cukup oke banget ya, dan juga jarang banget dibahas di podcast-podcast manapun, yaitu tentang cyber security. Nah, kita bakal ditemani sama narasumber keren kita yang akan nanti menjelaskan apa itu cyber security dan apa aja di dalamnya. Nah, sekarang Mas boleh kenalan dulu nih ke kamera ya, kira dan ke teman-teman semua. Kira-kira Mas ini siapa dan berkecimpung di cyber security itu udah berapa lama gitu? Oke, hai teman-teman. Jadi saya Faisal Irsyadi, bisa panggil Faisal aja. Jadi emang udah jadi security practitioner with more than 8 years of experience. Dulu pernah di system integrator, pernah di consulting firm, di distributor. Sekarang balik lagi di distributor, tapi saat ini namanya Anon Security. Anon Security? Ya, Anon Security. Jadi kita itu originally dari Kuala Lumpur, Malaysia. Ya, jadi kita punya success experience untuk promoting produk-produk yang kita distribute di Malaysia. Jadi kita pengen cobalah replicate di Indonesia gitu. Jadi sebenarnya produknya apa aja? Ada 7. Jadi nanti mungkin dikategoriin aja lah ya. Jadi ada dari endpoint security, ada dari insider risk management, ada juga dari identity security, ada government level security, sama yang terakhir threat intelligence. Oke, berarti kalau masuk ke Indonesia sendiri kita kira-kira udah berapa lama tuh company-nya? Kita udah ada project di Indonesia dari 2023 sebenarnya. 2023 ya. Tapi kita mulai punya presence, punya entity di Indonesia itu dari tahun lalu lah. Kita jadi local entity gitu. Jadi berarti masih cukup muda ya teman-teman ya? Iya, tapi kita experience di Malaysia udah cukup lama. Udah cukup lama. Jadi memang kalau di Malaysia udah cukup terkenal lah ya. Ya. Oke. Nah, balik lagi, jadi udah cukup mengenal ya sama Mas Faisal ini ya, cara background ya, dan kita nanti langsung aja bahas tentang cyber security ya, khususnya itu CTA. Nah, ini saya bakal nanya langsung nih ke Mas Faisal. Nah, Mas, kalau kita dengar kata CTA ya atau cyber threat intelligence, kebanyakan orang kan langsung bayangin daftar IP yang berbahaya atau laporan teknis yang penuh angka. Nah, sebenarnya CTA itu apa sih kalau dijelaskan dengan cara yang simple biar teman-teman juga bisa tahu nih. Oke, ini di breakdown dulu lah ya. Jadi CTI itu kan ada dari dua terms. Cyber threat sama intelligence gitu. Kalau cyber threat ya sesuai namanya aja, in literal meaning lah ya. Ya ini emang semua ancaman yang emang happen-nya di cyber area. Contohnya kayak malware, terus attempt untuk data breach gitu, ataupun credential stealer gitu, kurang lebih kayak gitu. Terus kalau intelligence itu sebenarnya terms yang emang cukup populer lah ya, Intel gitu kalau kita tahu gitu. Ya Intel apa sih? Ngapain aja Intel? Ngumpulin data, ngumpulin informasi gitu loh. Jadi cyber threat intelligence sebenarnya kita ngumpulin informasi yang emang terkait sama cyber attack, entah kayak threat actor, ATP, adversaries, malware terbaru apa aja, banyak lah ya, data exfiltration terbaru. Terus ada mapnya juga untuk yang happen di negara A atau di region A atau apa aja, gimana aja, akan ada korelasi yang nggak sama region lain, itu ntar di provide semua. Jadi emang ngumpulin semua informasi terkait cyber threat, jadi nanti datanya itu diolah. Setelah diolah, mungkin datanya akan disajikan ke user yang lebih readable lah ya. Lebih bisa dibaca, user pun akan tahu ini sebenarnya konteks informasinya apa. Nah nanti dari situ bisa tahu lah kita harus ngapain gitu sama data yang udah di-compile ini gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan yang dimaksud dengan user itu orang yang pakai apa Kak? Boleh tahu nggak kira-kira usernya ini sebagai siapa dan mereka tuh yang pakai apa supaya bisa tahu data-data yang dari si CTI tadi gitu. Jadi usernya itu udah pasti kan biasanya security group lah ya. Atau emang di kantor itu misalnya ada departemen gitu IT, ntar ada sub department lagi security, ataupun sebenarnya nggak cuma security sih ya CTI, termasuk juga beberapa customer kita juga ada use case pengen di-involvekan tim marketing gitu loh. Kenapa? Jadi karena salah satu objektifnya dari threat intelligence itu kan karena kita ngeliatin digital area kan gitu. Jadi dari tim marketing mungkin pertama ya, mereka butuh satu platform yang bisa kasih lihat digital risk kita tuh seberapa risky gitu. Nah itu bisa di achieve pakai CTI ini. Jadi kalaupun tim IT mungkin akan lebih teknis lah ya. Kita coba ngelihat
posture kita, pakai aset-aset kita. Nah, itu untuk aset itu, jadi kalau di CTI itu, aset itu akan di-consider sebagai apa aja yang didaftarin ke CTI itu. Contohnya apa? Cukup banyak. Keyword itu nama company-nya, atau nama sister company, nama holding, segala macam lah ya. Habis itu IP public, terus juga ada domain, public domain, terus subdomain. Terus ada juga kalau mau lebih spesifik lagi kita pengen cek komprehensif ke web apps-nya apa, tinggal di pointing ke domainnya. Terus mobile apps, nanti tinggal di pointing juga ke nama mobile apps-nya. Atau mungkin nanti biasanya platform itu ada satu fitur untuk kita ngelakuin sandbox ke aplikasi yang emang kita pengen coba ngelihat nih kalau dipretelin isinya gimana gitu. Ya, jadi itu part of features-nya juga di CTI. Terus juga ada biasanya VIP email. Kita tahu lah di company itu kan ada C-level gitu. C-level itu kan sangat-sangat expose. Itu sangat-sangat rentan untuk dijadiin attack target gitu. Jadi kalau pengen dicek juga, pernah nggak sih emailnya itu di misuse sama pihak lain gitu. Itu ntar bisa kita coba track juga. Terus cukup banyak sebenarnya data breach. Kalau aset itu berarti yang emang nempel kita sebagai pemilik dari data-data itu, kurang lebih kayak gitu. Berarti sebagai company itu bisa request juga ya, kira-kira data mana yang pengen dicek nih, kira-kira yang lagi misalkan beresiko kira-kira kena malware atau kena hack, itu bisa dicek pakai CCTI itu. Selama data atau informasi yang udah dipublish keluar, itu sangat-sangat possible untuk tahu apa aja sih data yang mau kita cek secara scoring risikonya berapa gitu. Jadi sebenarnya CTI itu kan nggak cuma kita capture yang emang sifatnya risky gitu. Tapi yang sifatnya informasional tuh tetap akan ke-capture juga. Jadi itu mungkin akan jadi tambahan informasi aja gitu loh. Jadi nanti ketika kita tangkep data atau informasinya, ternyata nggak ada keterangan resikonya berapa, itu berarti emang udah kita analisa, ini nggak terlalu beresiko, tapi kita tahu nih ada platform lain ataupun emang ada aktor lain gitu yang coba ngobrolin tentang kita gitu. Ataupun ini ada informasi consisting of nama-nama aset kita, itu tetap akan ke-capture, nanti tinggal dari user aja. Nih nggak ada sih skor resikonya, tapi mungkin dari user juga bisa challenge. Kayaknya nih mendingan dibikin insiden aja lah gitu. Karena kita nggak pengen ada apa-apa itu juga bisa gitu. Jadi emang ini interaktif gitu. Jadi nggak cuma dari pihak CTI-nya aja yang emang kasih udah ini data lu hajar semua. Mau nggak mau ya lu gini lu terima aja gitu. Tapi dari usernya pun punya rights untuk menentukan apakah temuannya itu bisa dikonsider sebagai risk atau enggak, itu juga bisa. Nah balik lagi ke pertanyaan yang selanjutnya Mas ya. Tadi kita udah dengerin teman-teman ya penjelasan tentang CTA dan CTA itu seperti apa dan bagaimana cara kerjanya teman-teman. Nah sekarang kalau misalkan nih Mas ada satu notifikasi kecil muncul di sistem nih, katakanlah ada login gagal dari suatu negara. Nah dari satu titik kecil itu gimana sih seorang analis CTI bisa mengolahnya sampai jadi kesimpulan yang benar-benar berguna? Prosesnya itu kayak gimana dan kayak gimana sih di balik layarnya gitu prosesnya gitu? Jadi kalau sebenarnya itu kalau emang ada failed attempt di login, mungkin itu bukan ditangkapnya itu kayak CTI gimana nangkapnya lah ya. Jadi mungkin karena ini kan berarti kalau pakai ini mungkin kalau analogi terlalu teknis tapi orang yang nggak paham lah ya. Jadi nanti gini. Jadi mungkin karena ada attempt untuk login, ini kita pakai posisi itu halaman login, aplikasi yang akan coba di loginin itu adalah aplikasi publik yang emang bisa diakses banyak orang gitu gampangnya gitu. Nanti dari situ kan sebenarnya biasanya attacker itu kan mereka punya residu atau footprint atau apapun itu yang emang ketinggalan, dan biasanya mereka juga udah aktifin untuk login. Jadi itu kayak event recorder. Nanti dari situ yang emang sifatnya publik ataupun emang lewat ke tunnel publik itu akan dibantu di capture juga sama CTI tadi. Jadi biasanya kan karena percobaan login itu kan ke spesifik web apps apa gitu loh. Nah kebetulan pemilik dari web apps ini pakai CTI gitu. Jadi nanti karena mereka pengen tahu nih, ini ada percobaan login attempt terus banyak,
Terus misalnya ada informasi terkait company itu yang emang berkorelasi dengan kegiatan tersebut, dan kebetulan juga yang melakukan itu sempat nge-publish apa yang dia lakuin di publik, itu nanti akan di-capture. Nanti CTI akan ngebantu lah ya. CTI itu nanti setiap findings punya metadata gitu, timestamp, terus juga ada kalau ketahuan threat actor-nya siapa. Terus juga kelihatan biasanya ada predicted risk kalau di produk kita. Nanti jadi kita bisa ngitung risiko dalam bentuk capital gitu, dalam bentuk dolar gitu lah. Jadi itu kita punya value yang bisa kita kalkulasi. Jadi itu mungkin akan ngebantu juga untuk pihak user untuk tahu lah kalau ini kejadian resikonya seberapa besar sih gitu loh. Terus juga metadata lain kurang lebih kayak ini, kalaupun emang ini sempat dipublish activity itu, dipublish di mana tuh kelihatan juga. Mungkin juga ada lagi, kalaupun kelihatan bisa kita track sampai level user, nanti user itu pakai IP berapa. Jadi kurang lebih seperti itulah, cukup komprehensif juga untuk informasi apa aja yang kita bisa lakuin. Jadi emang as long as informasi atau residunya itu masih ada di publik, atau biasanya CTI 3 layer sih, internet atau public, deep dan dark web. Nanti akan, kalaupun emang yang melakukan failed login attempt itu adalah attacker, beneran attacker, bukan cuma salah login, mungkin mereka nanti punya satu activity log dipublish di 3 layer itu. Dan nanti kita coba kumpulin apa aja yang bisa kita kumpulin dari activity itu sih. Berarti attacker itu bisa dibilang sebagai hacker juga nggak? Sama. Oh, sama. Nah, berarti kalau misalkan sejago-jagonya hacker, itu pasti mereka bakal ninggalin residu-residu itu yang nanti bisa dicek nih sama CTA gitu, berarti. Sebenarnya nggak juga. Nggak juga. Hacker itu banyak motivasi, banyak macamnya juga gitu. Jadi emang kita kalau ngobrolin hacker tuh kadang agak-agak, ya kita takutnya kita nggak tahu what's on their mind gitu loh. Tujuannya dia untuk itu apa gitu. Karena ada beberapa hacker yang emang motivasinya itu pengen dapat fame mungkin ya. Maksudnya mereka punya motivasi lain, tapi mereka mungkin butuh fame untuk cukup dikenal lah ya. Cukup dikenal di community gitu. Jadi mungkin mereka ninggalin satu residu kayak, ya ini hack by siapa gitu. Oke. Jadi biar kayak dari CTI nanti ngerilis data, ada nama dia jadi fame gitu ya. Ya, kurang lebih kayak gitu. Jadi emang attack group itu motivasinya udah pasti beda lah ya. Jadi mungkin ada yang itu, tapi tetap ya mereka kan exfiltrate data juga, which is itu kan data breaching juga kan. Terus juga mungkin kalau ada yang lain, motivasi lain politik. Jadi banyak sebenarnya attack group itu yang emang di-fund sama government gitu. Contohnya dulu Lazarus tuh kalau nggak salah dari North Korea gitu. Jadi Lazarus ini justru cukup unik. Jadi dari report CTI kita, dulu Lazarus itu maskingnya itu sebagai attack group Rusia gitu. Attack group Rusia. Jadi tapi setelah ada comprehensive research sama activity mereka, ternyata kalau ditarik kita jadi segala macam informasi yang kita dapat itu dari North Korea gitu. Dan setelah tahu lagi ada informasi lain tuh emang funded by North Korea government gitu. Jadi emang ini Lazarus nggak cuma satu, it happen globally gitu loh. Jadi emang ya nggak semua negara gitu, tapi mungkin negara yang emang punya motivasi untuk punya offensive skenario di cyber ya. Mereka most likely punya gitu loh, atau partnership sama attack group gitu, atau create satu attack group untuk spesifik itu. Berarti nggak semua hacker itu ninggalin residu ya pada intinya ya. Iya. Dan tergantung motivasi masing-masing. Dan cukup ngeri juga ya kalau sampai negara juga ikut-ikutan untuk cyber attack-nya tadi ya. Nah kalau misalkan dari sisi hacker sama sisi negara gitu tuh, kira-kira lebih sulit nyelesain yang mana tuh Mas, kalau boleh tahu? Kalau sulit relatif lah ya. Ya relatif ya berarti. Geopolitik itu juga dibagi lagi di CTI platform gitu. Jadi CTI platform tuh pun ada yang di West bias, ada yang East bias gitu. Tapi ya lagi namanya juga orang coba jual solusi gitu. Mereka ya kita view kita global kok kita nggak West sama East gitu. Tapi kan ya kadang kita juga harus kasih understanding juga lah ya. Jadi emang beberapa user yang memang kalau tahu CTI ini born and developed di Asia, itu most likely akan sangat East minded ya. Kalau emang lahirnya di US, di Europe gitu, itu most likely asumsi orang ini West CTI gitu. Jadi
biasanya tuh banking punya CTI lebih dari 5. Oh, banking itu ya? Jadi mereka ada yang ngebagi, ada yang West, ada yang East. Jadi sebenarnya mereka akan kumpulin informasi yang emang di capture sama CTI. Nanti mungkin akan ada komparasi between each of the vendors. Nanti dilihat juga reportnya gimana, performance-nya gimana. Ya mungkin angle-nya itu yang dikejar adalah ya gimana kita bisa nutup findings A yang nggak bisa didapetin sama vendor B, ya makanya daripada kita compete each other ya kita gabungin aja gitu. Bukan digabungin lah ya, kita pakai semua aja, tinggal nanti reportnya atau resultnya itu kan tetap kita juga yang menikmati gitu loh, kurang lebih kayak gitu. Kalau susah-susahan nggak ada yang tahu sih susah. Nggak ada yang susah, jadi relatif ya, bisa aja yang orang yang lebih susah, bisa aja negara yang lebih susah. Karena kita kan nggak pernah tahu gimana gitu. Jadi susah, gampang itu ya Allahu alam. Iya juga ya, oke. Nah berarti kalau kita ibaratin kerjanya CT itu seperti kayak sebuah dapur ya, yang ada proses masak dari awal sampai makanan tersaji gitu ya kan. Nah kira-kira bagian mana dari dapur itu yang paling sering dilewatin atau dianggap nggak penting nih? Padahal kalau dilewatin bisa bikin semuanya berantakan. Dan ada nggak kira-kira solusi dari itu nih mas? Gitu. Ini proses apa ya nih berarti? Proses attack cycle apa CTI-nya? Dari CTI-nya. Kalau CTI ya, sebenarnya most of CTIs nowadays itu mereka udah punya pakem framework sih. Jadi ya kita tahu kayak attack cycle dari reconnaissance sampai data lateral movement sampai exfiltration gitu. Tapi paling yang suka di miss sama vendor sekarang itu mungkin bukan step-nya lah ya, bukan step tapi approachment-nya gitu. Approachment-nya. Jadi mungkin CTI sekarang tuh lebih ke reaktif gitu loh. Jadi emang kalau emang kejadian baru ke trigger gitu. Tapi yang emang coba kita ini promote sini nggak apa-apa lah. Iya nggak apa-apa, boleh. Jadi solusinya apa nih? Kita partnership juga sama CloudSec. Jadi CloudSec itu threat intelligence. Kita emang Singaporean sama Indian base. Kita itu predictive threat intelligence. Jadi kita itu coba ngancepin kaki lah ya. Dari pas di reconnaissance sama kayak sama entry point foothold gitu loh. Jadi memang kita pengen kasih visibility lebih di situ, jadi kita bisa predicting lah. Jadi emang predictingnya gimana ya tadi termasuk kayak ada social media discussions, ini part of modulnya aja lah ya. Ini paling mudahnya kalau di internet layer, kalau social media ada yang ngobrolin tentang kita gitu, mungkin ada attack group yang emang mereka ya mungkin mereka ya nggak mungkin yang namanya master plan kan nggak mungkin diomongin di Twitter gitu. Ya mungkin ini salah satu mereka kayak gue pengen deh kasih sneak peek aja gitu. Jadi sneak peek itu misal di Twitter gitu. Nanti dari CTI kita akan coba lebih dalamin lagi mungkin ke forum-forum di deep dan dark web. Dari informasi attack group ini skenario atau rencana atau plan yang mau dilakuin ini ada nggak yang bisa kita godok lagi informasi di situ sampai mateng ya, sampai nanti kita tahu tujuannya apa gitu ya. Cari kita bikin korelasinya, kita lihat juga ini tuh kira-kira related ke event yang udah kejadian kemana aja. Jadi kita kadang-kadang bisa punya satu similar experience. Biasa industrinya sama gitu, karena banyak, nggak selalu lah ya, tapi banyak threat actor itu yang emang ya gue emang jagoannya di FSI itu financial services gitu loh. Kayak bank ataupun asuransi gitu. Yang memang ya karena kita punya success stories yang cukup banyak di banking, ya kita pengen jadi emang attack group yang memang specialize di banking gitu. Makanya mereka mungkin punya experience di situ. Ya kebetulan misalnya customer kita itu adalah banking juga. Kita coba jahit juga, oh ini ada cerita juga attacker group ini pernah bikin compromise di bank A. Jadi kita mungkin tahu gimana preventive measure-nya itu gimana, karena kita udah punya informasi juga sebelumnya, udah kita godok sebelumnya di platform kita. Kayak gitu. Jadi emang ya approachment sekarang sebenarnya gampangnya ya semua security solutions itu udah nggak IOC. IOC itu indicator of compromise. Itu based on ini teknis banget. Ini based on signature gitu. Signature itu gampangnya apa? Jadi let's say kayak kita beli laptop. Kita beli laptop,
di belakang laptop tuh ada nomor seri. Iya, SN number itu biasanya. Bisa dibilang itu signature-nya lah ya. Jadi kalau hilang kita paling ya nyarinya itu ya dari nomor seri itu. Kalau sekarang itu emang angle-nya itu lebih approach ke IOA. Oh, IOA. Indicator of attacks. Jadi emang kita sebelum laptopnya hilang, kita udah tahu nih, ini laptop gue bawa mulu nih gitu. Tapi gue nggak mau nyari nanti pakai nomor seri karena bisa disobek gitu kan nanti. Ya kita gimana preventive measure-nya? Entah laptop kita kayak punya double layer security gitu. Jadi kalaupun misalnya kita punya Apple AirTag, tau nggak? Oh iya tahu. Ditempel gitu. Yang kayak GPS gitu ya. Salah satu preventif kan. Jadi kalaupun emang hilang, nggak cuma dari nomor seri tapi dari AirTag juga bisa gitu loh. Jadi emang nanti kalaupun emang ada gerak-gerik orang mau ngambil laptop kita udah tahu harus ngapain. Jadi emang dilihatnya tuh dari behavior environment-nya gitu. Jadi kalaupun emang ada yang mau coba maling, nanti kita udah tahu lah harus ngapain. Jangan sampai udah maling dulu baru kita tahu harus ngapain. Udah maling kita lapor polisi gitu. Jadi kita nggak mau itu sampai kejadian. Jadi emang kalau emang angle itu preventif ya kita maunya ya kita jangan sampai kejadian gitu. Karena kesananya mungkin akan lebih repot karena banyak yang diurus lah ya. Jadi angle security solution sekarang tuh emang rata-rata udah IOA juga. Iya. Jadi udah lebih mempersiapkan ya sebelum kejadian itu ya. Oke. Gitu tuh teman-teman ya solusinya. Nah sekarang kita bakal lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya nih ya. Nah kalau kita nih kadang nonton film tentang hacker, perampok yang sukses itu biasanya nggak langsung beraksi kan mas ya. Mereka riset dulu pastikan, pantau target, cari kelemahannya. Nah apakah cara kerja hacker atau penjahat cyber itu juga mirip seperti itu? Dan gimana sih tim CTA bisa membaca pola mereka sebelum serangan terjadi mas gitu? Ya, jadi betul. Jadi kan semua motivasi pasti ada data collection dulu. Jadi termasuk CTI inilah ya. Jadi kita akan ngelakuin di pertama itu kita akan ngebantu monitor juga di reconnaissance-nya itu untuk kayak kita ngelihat nih ini startnya kita data crawling sebenarnya. Jadi kita nge-start buat nge-crawl apa aja sih yang bisa kita kumpulin gitu dari emang contoh yang tadi ada misalnya hacker group itu kasih sneak peek. Jadi mereka punya data A gitu loh. Tapi kan sebenarnya data itu nggak dipublish di player internet yang emang data benerannya itu pasti entah dia jual di forum atau di mana yang emang nggak accessible lewat public internet kalau point directly gitu. Jadi kita kumpulin semua yang berhubungan sama activity itu karena reconnaissance itu kan sebenarnya fase di mana kita ngumpulin sebanyak mungkin lah ya informasi yang emang jadi supporting information buat kita godok. Jadi nantinya itu setelah kita punya cukup evidence lah ya untuk kita olah, nanti kalau kita udah cukup confidence juga untuk share ke customers, ini mungkin bisa affecting ke kalian sebagai customer kita, pasti akan kita provide juga gitu loh. Jadi ya kita tahu mungkin ada informasi yang emang masih sifatnya sneak peek. Jadi itu ntar akan kita kita akan info juga di platform ke customer kita. Ataupun misalnya datanya itu udah breach gitu. Sebenarnya kalau case-nya udah datanya breach itu kan sebenarnya udah nggak preventif lagi lah ya. Ini lebih ke reaktif gitu. Jadi nanti paling kita coba bantu karena mungkin akan ada another wave of attack. Jadi ini mungkin dari attacker yang nge-post data atau credential yang emang udah breach itu ada nggak korelasinya sama attack group yang bakal ngelakuin sesuatu gitu. Nanti setelah itu kalaupun emang ada, kita akan provide juga informasinya. Kita juga akan provide juga informasi terkait data yang udah breach itu apa aja, informasi apa aja yang bisa kita kumpulin untuk jadi supporting information juga ke ke predictive information kita. Nah, ntar itu semua kita kumpulin, kita jadi satu, ntar kita bareng-bareng ngobrol kayak, nih ada informasi terkait ini nih, kayak gitu. Nih mungkin secara high level, kita kasih tahu mitigasinya gimana. Precautionnya kayak gimana, measurementnya kayak gimana, metadata yang bisa kita collect dari findings itu apa aja. Jadi nanti setelah itu, kalaupun customers itu pengen punya insight yang lebih luas lagi gitu loh, terkait findings kita, nanti
di CloudSec kita ada yang namanya on-demand research services. Oke. Itu mungkin lebih spesifik lagi, kita request, ini by request lah ya, by request ke satu event tertentu. Jadi nanti dari tim CloudSec, kita punya banyak analis, security analis, sudah experience juga. Jadi mereka kan coba ngebantuin kayak mungkin bikin history dari event ini kayak gimana. Terus juga kalau research konten lain itu misalnya itu attack group ya itu secara histori kayak gimana, mereka punya ada experience di industri yang sama dengan customer kita atau enggak, sama data terdahulu yang udah breach itu gimana resultnya, itu kalau ketemu juga biasanya itu ketemu juga compromise computersnya itu dari mana, nanti kalaupun ada log malware yang bisa collect, yang bisa kita kumpulin, yang bisa kita capture, nanti kita provide juga di reportnya. Jadi emang mungkin reportnya akan lebih komprehensif daripada kita cuma tahu doang di platform kayak gitu. Oke. Nah kalau on-demand research services itu sebenarnya itu akan done by kombinasi lah ya. Oke. Kita punya banyak security analyst di CloudSec yang experience security analyst, sama tadi AI itu mungkin untuk ngebantuin juga untuk collecting information ataupun kita enrichment informasi yang udah ada. Jadi emang kombinasi dua ini ya emang udah cukup mature, udah cukup oke lah ya untuk kita kasih report yang lebih komprehensif, lebih dalam lagi ke customers. Jadi emang ya banyak cara lah untuk prevent sebenarnya. Tapi yang harus kita tahu, kalaupun data atau informasi kita itu udah bocor, jangan cuma dibiarin kayak ya udahlah udah bocor gitu. Itu adalah kebiasaan orang Indonesia. Terlalu menyepelekan ya. Terlalu menormalisasi. Iya, menormalisasikan. Kalau kita tahu datanya udah bocor, jangan dibiarin aja gitu. Kenapa kalau dibiarin aja itu bahaya gitu? Kita nggak pernah tahu data kita kapan dipakai secara asal-asalan sama pihak lain. Kalau emang tahu data kita compromise, ya kita mungkin bisa kita nggak bakal tahu seberapa cepat emang law enforcement di Indonesia untuk ngurus data itu. Karena ya kita nggak bisa expect mereka kan kerjain lebih cepat lah gitu. Ya paling kita self assessment lah ya. Kita assess diri kita sendiri. Mungkin kita benerin juga kita nggak terlalu sering expose. Paling gampang tuh gambar biasanya. Gambar kayak ya kita gambar mungkin kita nge-post lagi kerja di mana, ternyata desktopnya itu bisa di zoom in, kelihatan namanya, kelihatan kalau orang IT mungkin lagi remote kemana, kelihatan IP-nya gitu loh. Jadi kalau ini kelihatan IP ini, namanya ini, attacker itu punya 1000 cara. Kalau mereka punya dictionary kerja di mana nih orang, ntar gue cek deh di kamus gue gitu loh. Gue punya history nggak? Oh ini ada user ini nih, ternyata nanti dari user yang ketemu dari sekedar gambar aja itu bisa masuk dari directory karena dia udah pernah punya experience nge-breach ke company yang foto itu kerja gitu. Jadi emang banyak. Terus apa lagi ya paling? Biasanya jangan kebiasaan upload file di Scribd. Itu mau PNS, mau BUMN, mau private siapapun tuh sering biasanya. Tahu Scribd nggak? SCRIBD, script. Sejujurnya kalau saya sendiri belum tahu itu apa karena masih awam banget, mungkin bisa dijelasin secara singkatnya aja. Script itu file, nggak file ya, lebih spesifik dokumen hosting gitu. Dokumen hosting. Jadi biasanya ya kita mau gampang gitu loh. Kita mau gampang, let's say file legal. File legal ya biar bisa diakses ke departemen lain, gua upload aja lah nih script gitu. Ntar diambil, ya file legal itu kan containing PII. Containing confidential information yang emang nggak boleh yang rahasia kan ya. Ya, nggak boleh dikonsum sama publik gitu. Tapi script itu bisa diakses publik. Jadi siapapun itu bisa mengakses. Bahkan orang awam sekalipun bisa. Betul. Mungkin ada asumsi dari orang yang upload, ini nggak ada password, nggak ada apa-apa gitu. Itu tetap nggak boleh, karena itu confidential information. Itu PII, itu adalah informasi ataupun emang ada kepemilikan sama company di situ. Terus juga mungkin kalau banyak yang lain, autofill browser. Autofill browser nggak apa-apa kalau laptopnya ada password manager. Jadi password manager itu nanti ngebantu bikin random password. Jadi di store-nya pun di password manajernya, bukan di browser, karena kalau di browser itu ya rawan lah ya. Browser itu kita bisa ngebalikin session pakai cache and cookies, itu paling gampang sebenarnya.
Nah itu termasuk kalau password tadi nempel di situ, sebenarnya nggak ada hubungannya sih password manager di browser sama cookies sama cache. Tapi kalau emang orang tahu gitu, ini gue di warnet deh gitu, di warnet, ini ada yang pernah login sini nggak ya? Dibalikin tuh cookies sama session sebelumnya. Ntar ada caranya, ternyata gue masih bisa login gitu, ya udah, dia bisa login ulang lagi. Ya kurang lebih kayak gitulah, itu yang cukup umum dilakuin sama masyarakat global terkait itu. Sama nggak tahu nih, sebenarnya ini mungkin plus minus ya. Tahu gimana? Ini nanti bisa disensor nggak? Ya mungkin bisa. Tahu? Ya tahu itu. Ya itu sebenarnya kalau menurut saya ya, kita nge-expose nama sama identity kita ke provider gitu. Dan itu juga nggak tahu sekarang, karena saya udah disable dari kapan tahu lah ya. Udah nggak pakai lagi berarti? Udah ada 3 tahun 4 tahun lebih saya udah nggak. Jadi saya masih pakai. Kadang buat ngecek gitu. Nah berarti itu nggak boleh. Disable itu harus lewat browser lah ya. Ya sebenarnya kalau saya ngomong ini bisa jadi pros cons lah ya. Jadi ya kalau saya sih emang saya nggak cukup nyaman kalau emang saya bisa dicari. Ya mungkin kalau ada orang ngomong lu mau dicari lu ngapain gitu kan, ya nggak juga gitu. Karena menurut saya banyak nomor, ini lagi recently happen, banyak nomor yang emang tiba-tiba ada yang impersonating gitu. Oke, nomornya salah, tapi tahu dari mana nama ini, dari mana profile picture itu gitu. Asumsi aja lah ya. Jadi mungkin emang ada orang yang emang bisa nge-exploit, sebenarnya niatnya bagus, platformnya itu buat ya ini kan buat ngecek apakah kita bisa ngecek gitu, kita ngecek risiko orang ini valid atau enggak, bagus sebenarnya. Tapi sebenarnya tadi motivasi orang beda-beda gitu. Jadi emang ya nggak apa-apa pakai aja, tapi pergunakan dengan semestinya lah. Iya, dengan bijak lah ya. Dipakai ya dengan bijak gitu. Seperti itu ya Mas ya. Oke. Berarti di Citia sendiri sekecil apapun data itu penting banget ya pada intinya ya. Buat yang emang sifatnya nempel di diri kita akan penting. Oke. Nah kita lanjut lagi teman-teman ya. Tadi cukup panjang banget ya pertanyaan jawaban pertanyaan tadi ya. Semoga kita bisa ini kalau misalnya ada yang kurang paham nanti bisa dimundurin lagi ya videonya, karena memang pembahasannya cukup berat bisa dibilang teman-teman ya. Oke, kita bakal lanjut lagi nih teman-teman ya. Nah kalau misalkan Mas nih ngejelasin situasi ancaman cyber ke bos nih yang tidak punya latar belakang IT lah tentunya ya sama sekali. Terus bagaimana cara Mas nih menjelaskan supaya dia tuh benar-benar paham dan mau ambil tindakan, bukan malah bingung atau kayak kadang kan nyepelain udahlah itu mah gitu kadang kan. Itu gimana tuh Mas untuk solusinya ya? Ya paling gampang itu kalau bos itu kan ya, semua bos itu pasti angle-nya adalah ya gue mau semua all about profit. Iya, all about profit. Jadi kita kasih, mungkin ini akan sedikit fear mongering lah ya. Jadi kayak Pak, skenarionya gini, Pak, ini datanya udah bocor gitu. Gimana? Mau kita monitor terus atau ya udahin aja gitu? Udahin aja lah, data udah bocor ini gitu. Tapi paling challenge kedua adalah ya bos yang nggak teknis itu kan paling ya mereka kita nggak bisa ajak ngobrol dengan bahasa teknis lah ya. Iya betul. Kita harus pakai ya, kita harus read the room well lah sama mereka juga gitu loh. Jadi paling Pak nih, tapi kalau nggak kita monitor gitu, ada kemungkinan data yang udah bocor itu ternyata credential itu masih bisa dipakai gitu. Dan kita nggak pernah ada visibility ke data-data kita yang udah bocor, tapi ternyata data itu udah bocor masih bisa dipakai sama attack group yang punya motivasi jelek sama company kita. Ternyata mereka berhasil juga masuk sampai environment kita. Nah itu mungkin akan lebih bahaya lagi Pak. Jadi attacker itu bukan yang emang masuk, udah gua ambil semua, enggak. Mereka tuh pintar. Mereka akan decoy bisa, mereka nanam malware, diaktifin kalau misalnya user ini ngeklik aplikasi apa, itu bisa juga. Jadi once something ngeklik, let's say misalnya dia nempel di proses Word gitu. Jadi kan pasti biasa di company sih udah mature lah ya, level endpoint. Kalau emang ada sifatnya kayak gitu, pasti akan kedetek juga sama IPPDR-nya gitu. Tapi
Kalau emang ya kita nggak pernah tahu, ada namanya zero day. Zero day itu adalah teknik, procedure, jenis file apapun yang berkaitan dengan attack dan sampai hari itu nggak ada obatnya gitu. Nah kalau emang kejadian di zero day, kita amit-amit endpoint kita itu endpoint security itu belum bisa baca zero day, ya udah dia nempel aja udah di endpoint kita. Endpoint tuh mungkin secara kasih konteks aja tuh kayak laptop, kayak komputer di kantor, termasuk HP pun ini endpoint sebenarnya. Gitu. Jadi nanti kalau amit-amit kena zero day, ya udah attacker itu kalau udah masuk, dia tuh nggak cuma mau masuk di satu endpoint aja gitu. Mereka akan coba kayak ular lah ya. Mereka coba lubang cari celah gitu ya. Ternyata mereka bisa eskalasi privilege usernya. Dari yang usernya biasa aja, ternyata ada satu hal yang bisa gue pakai nih. Ternyata nanti setelah dipakai, eskalasi naik jadi admin gitu. Kalau naik udah jadi admin, ya udah bisa ngapain aja. Entah matiin laptop ini, disable antivirusnya kalau amit-amit, ataupun yang lainnya itu mungkin kayak matiin internet connection gitu. Jadi emang cukup banyak juga. Jadi ya paling kita agak sedikit fear-mongering bos kita dengan case kayak gitu, Pak. Nanti kalau emang amit-amitnya ini datanya masih bisa, dan data itu valid, dan kalau attack groupnya itu bisa masuk environment kita pakai data itu, tapi nanti kita nggak kedetek nih sama solusi kita yang lain yang udah ada. Ternyata setelah 5 hari si attack group ini udah jadi admin gitu. Bapak bisa loh data kita hilang semua, bisa loh sistem transaksi kita rusak semua gitu. Tapi ya lagi ini pilihan Bapak aja. Saya mau coba bikin measurement untuk preventif. Saya pengen benerin security parameter kita biar ini nggak kejadian lagi. Return on investment-nya tuh jelas kok Pak gitu. Kita bukan invest untuk sesuatu yang emang nggak ada hasilnya gitu. Nanti pun pas ketika on board day one CTI itu ke Bapak gitu, Bapak pasti kelihatan juga kok data kita tuh udah seberapa bocor sih gitu. Nanti dari situ Bapak kelihatan juga, oh ternyata kalaupun emang security score kita jelek, ya dari Bapak juga akan happy juga. Kita ini yang di tim IT itu bisa benerin lah gitu. Biar ini nggak kejadian lagi. Ya, jadi kurang lebih kayak gitu. pendekatannya secara perlahan aja ya. Perlahan. Level bos nggak bisa masuk gitu loh. Oke, gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ada bos nih, kalau kalian anak IT terus bos kalian itu cukup dibilang cukup ngeyel ya buat diingetin, itu mungkin bisa cara pendekatan kayak Mas Faisal tadi. Nah, ini kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya ya. Nah, kan kita juga sering denger nih Mas Faisal, perusahaan yang baru gerak setelah kena serangan duluan gitu kan. Padahal tim keamanan udah kasih peringatan jauh-jauh hari. Nah, menurut Mas Faisal sendiri, kenapa sih itu bisa terjadi dan gimana caranya supaya peringatan itu bisa benar-benar didengar sebelum terlambat nih Mas? Sebenarnya kalau alert itu, kalau yang sekarang itu mungkin karena orang yang ngeyel ya. Iya, ngeyel. Biasanya kalau security timnya itu udah mature, even the slightest alert itu pasti bakal direspon. Jadi mungkin kalau emang tim IT-nya ya udahlah gini doang gitu, itu mungkin lebih ke manpower lah ya. Iya, manpower. Yang ngeyel gitu. Terus mungkin alasan lain alert fatigue namanya. Jadi ada orang kita gumoh nih, alert itu nggak cuma 10, nggak cuma 100, alert tuh per hari bisa ribuan gitu. Banyak jadi juga ya kita capek juga. Jadi mungkin kalau solusi kayak sekarang itu dimonitoring kayak SIEM, SIEM atau SOAR itu untuk automation actionnya. Jadi capability mereka tuh bisa untuk korelasi alert yang emang mirip. Jadi kita sebagai pengguna lebih nggak capek lah ngeliatinnya, karena dari korelasi itu kan juga kelihatan ini risikonya berapa gitu, informasi yang memang harus di highlight apa itu akan kelihatan semua juga. Jadi kalau emang perusahaan baru kena attack, ya sebenarnya kalau udah ada alert gitu, entah itu tadi manpower yang ngeyel, kedua alert fatigue, ketiga mungkin alertnya ada, tapi solusi untuk nutupnya nggak ada. Iya. Nah itu bisa pakai apa tuh solusinya kira-kira? Tergantung lah ya. Tergantung. Jadi kalau memang untuk solusi apa yang harus di deploy itu beda-beda. IT security itu luas banget lah ya. Jadi
Ya mungkin kalau untuk blocking level network bisa pakai firewall. Ini sangat-sangat basic lah ya. Untuk kayak internet facing itu ke user itu biar ada layer tambahan pakai proxy. Ataupun kalau mau yang baru sekarang itu ada kayak zero trust private access gitu. Itu mungkin bisa juga. Terus kalau mau yang emang lebih spesifik lagi ke laptop, ke komputer ada endpoint security. Sekarang namanya mungkin next gen antivirus. Jadi itu sebenarnya kalau dulu itu yang tadi IOC itu indicator of compromise, sekarang approachment-nya itu ke indicator of attack gitu. Jadi mereka itu nggak ngelihat dari signature, dari ID-nya tadi, tapi lebih ngelihat ke gerak-gerik kalau ada sesuatu di komputer. Ntar baru ini kok kesini ke situ gitu loh. Itu ntar biasanya akan di-automated untuk di-block gitu. Seperti kalau EDR-nya itu mungkin lebih ke post attack ya. Jadi kayak remediasi setelah attack itu kayak gimana. Dan itu juga bisa ngeliatin juga kalau emang ada temuan, ngeliatin juga kayak history attack ya kayak gimana, affected ke attack path-nya tuh kemana aja, metadata file yang sifatnya destruktif tuh kayak gimana, itu ntar bisa dilihat semua juga gitu. Terus apalagi? Ya CTI termasuk lah ya. CTI. Jadi CTI itu kita bakal ngasih exposure ke company untuk external threat ataupun external informasi yang emang nggak bisa di-achieve pakai solusi yang sifatnya internal. Contohnya tadi endpoint security, firewall gitu. Kita nggak mungkin nyari data kita bocor apa aja di firewall, nggak mungkin. Nggak bisa. Ya. Kita nggak mungkin nyari kita diomongin jelek-jelek nggak di sosial media pakai proxy, nggak mungkin gitu. Jadi emang tadi kalaupun sempat mention juga, kita ngobrol sama orang marketing juga, karena kita juga pengen ngelihat risk dari sisi brand. Jadi emang ada modul di CloudSec itu namanya brand risk monitoring. Jadi kita ngelihat risiko secara brand reputasi itu kayak gimana. Karena selain kita nge-track attacker juga, kita juga nge-track assumptions. Kayak social media discussion itu kan related sama apa yang diomongin tentang kita di social media gitu. Ataupun misalnya fake account yang emang sifatnya misleading di social media itu kan juga bisa kita track juga gitu. Semua yang emang sifatnya misleading itu hampir semua bisa kita take down. Jadi take down itu apa? Take down itu ya kita coba ya force close akun-akun, website, link itu, jadi biar nggak ada lagi gitu. Jadi bisa langsung dimatiin aja sekalian gitu ya, biar nggak nimbulin bahaya yang lebih lanjut gitu ya. Nah kita lanjut lagi pertanyaan terakhir nih Mas. Nah ya. Nah sekarang kan muncul ancaman baru nih Mas, kayak telepon palsu, suara pakai AI kan, email phishing yang ditulis sama mesin AI dan lainnya, sama deepfake nih. Nah kalau menurut Mas sendiri, kemana arah CTA harus berkembang supaya bisa tetap selangkah lebih maju dari para penyerang yang kayak tadi tuh Mas? Kalau deepfake, CloudSec ada deepfake detector sih. Ya jadi kita nanti misalnya kalau emang ada image generated atau video generated, nanti emang kita nggak confidence asli nggak sih. Nanti kita dari CloudSec ada nyediain satu portal, itu included sama platform kita juga, tapi mungkin beda portal karena beda backbone lah ya. Nanti tinggal kita upload filenya, ntar kita cek nih deepfake apa enggak. Ya, jadi emang ada itu. Kalau misalkan buat orang awam atau pemilik company gitu Mas ya, pengen berlangganan CloudSec tuh harus kemana Mas? Ya, itu kalau CloudSec nanti bisa langsung kontak ke kita, ke saya lah ya, ataupun nanti bisa ke teman-teman dari IT juga. Kalau website kira-kira ada? Website Anon Security sebagai distributor ada. Anon-secure. Nanti ditaruh di sini ya teman-teman ya untuk websitenya anon-security.com. Ya. Gitu, jadi buat kalian yang pengen berlangganan CloudSec bisa langsung hubungi atau bisa ke website yang nanti kita sediain di bawah teman-teman. Ya, kita jadi satu-satunya distributor untuk CloudSec di Indonesia. Kita juga salah satu yang paling agresif lah ya untuk kita promoting, kita penetrating gitu. Karena CloudSec itu kita salah satu yang competitive price-nya paling oke. Tapi kita nggak sacrifice features gitu. Karena ya kita tahu lah, maksudnya untuk solution seperti itu mandatory gitu. Kita pengen semuanya itu punya lah solution kayak gini. Makanya kita bikin satu strategi yang emang ya kita penetrate, kita ngeliat market juga lah ya.
Kita nggak bisa penetrate cara orang di market Singapura ke Jakarta ya. Mungkin secara solusi bisa, tapi kita coba align, kita coba adapt sama Jakarta tuh kayak gimana. Oke. Berarti Closec itu udah termasuk cyber security yang cukup mumpuni ya untuk keamanan global juga ya. Kita udah 10 tahun lebih. Oh, udah 10 tahun lebih. Nah, tuh teman-teman ya. Jadi nggak perlu ragu lagi ya. Jadi kalau misalkan kalian berminat pengen cobain fitur masalahnya, kalau pengen kalian ada penanganan dari CTI ya. Kalau kalian mungkin ada masalah di data-data kalian, itu bisa langsung ke Closec juga. Nanti websitenya ada di sini nih teman-teman. Nah, terima kasih nih buat Mas Faisal tadi obrolannya lumayan cukup membuka wawasan juga karena itu masih cukup awam banget ya untuk saya pribadi dan mungkin untuk teman-teman yang lagi nonton di rumah. Nah, kita juga ada sedikit bingkisan buat Mas Faisal yang mungkin ini bisa cukup membantu ya. Nah, ini kita ada buku ya. Ini ada buku dari Thrive ya. Ini ada yang dari teknologi, review, and research ya, dan juga ada beberapa buku yang lainnya, dan kebetulan ini kita bukunya udah sepaket teman-teman. Udah sepaket. Iya, jadi ini khusus untuk Mas Faisal karena udah berbagi ilmu sama kita, udah mau ngobrol-ngobrol di sini ya. Ini kita mau terima kasih Mas Faisal. Iya Mas. Oke, nah gitu dulu teman-teman ya dari kita ucapin juga terima kasih lagi buat Mas Faisal ya yang udah mau datang ke podcast kita ya. Jadi buat kalian jangan lupa buat di subscribe juga dan jangan lupa buat di follow ya untuk akun TikTok IT Indonesia. Sampai jumpa dan sampai bertemu lagi Sobat Tech. Bye bye.